penyalurannya kan 1 kali. Jadi kalau berasnya 10 kilo 1 bulan berarti dia akan menerima 20 kilo. Nah, sedangkan untuk minyak itu 1 bulannya itu 2 liter. 2 liter. Berarti kalau 2 bulan berarti dia mendapatkan 4 liter. Nah, yang menarik di sini kan benar gini. Kenapa yang Juli kok nggak ada minyaknya? Nah, sedangkan Oktober kok ada minyaknya. Ternyata setelah dievaluasi itu salah satu faktor kemiskinan itu ada dalam segi kurangnya minyak. Kalau tadi Mbak bilang ada data yang kurang cocok, memang selama ini kan data kemiskinan itu banyak yang punya. Kementerian Desa punya, Kementerian Keuangan juga punya. Lah ini kan lagi disentralkan. Iya, masing-masing ada datanya sendiri gitu. Nah ini kan lagi mau disentralkan kan. Sama Menko Kesra itu. Mau disentralkan jadi satu, bahwa datanya cuma satu nanti itu. Artinya ini gerakan pemerintah pusat yang bisa ditiru oleh masing-masing kabupaten ataupun provinsi. Mengalokasikan anggaran yang sama-sama buat bantuan ke masyarakat. Ada nggak Mas yang dikolaborasikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan program bantuan yang setiap 2 bulan sekali ini, Mas? Termasuk nanti via RT, via kecamatan, itu harus benar-benar jeli. Benar-benar jeli dan transparan ketika waktu pembagian sembako tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Seperti biasa, di podcast kali ini kita mengundang anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, dan spesial hari ini kita membahas soal strategi DPRD Jatim mendorong bantuan pangan tepat sasaran bersama dengan Bapak Salim Azhar. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jatim 10 membawai Jombang Mojokerto, fraksi PKB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salim, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sudah berbagai sesi kita hadapi di ABTV Podcast ya Mas ya. Okay. Kita hari ini mau ngobrolin soal bantuan pangan. Tapi sebelum kita masuk ke materi Mas ya, saya kan baru pertama kali nih ngobrol sama Mas Salim ya. Ini selain sebagai anggota Komisi C, ini kegiatannya sehari-hari apa sih Mas? Apakah pengusaha? Atau punya pertanian dan lain sebagainya gitu? Belum Pak, belum jadi pengusaha. Jadi aktivitas sementara ini ya aktivitas kedewanan sama aktivitas kepartaian. Jadi fokus ke politik ya? Sementara ini ya. Sementara ini ya. Ini periode pertama nggih? Pertama. Kalau nyalek sih sudah 3 kali. Sudah 3 kali. 3 kali, 2014, 2019, sampai 2024. Keberuntungannya Mas Salim di sini nih? Ya, karena yang serius baru kemarin. Oke. Nah, sebelumnya kan belum terlalu serius. Dorongan dari siapa sih Mas? Akhirnya, aku harus serius nih maju ke jadi wakil rakyat gitu. Saya itu mempersiapkan diri menjadi caleg yang serius itu sejak 2020. 2020. Jadi itu tahun 2019 kan saya nyalek di RI Dapil Jatim 10. Jatim 10 RI itu Lamongan Gresik. Oh ya. Lamongan Gresik kurang beruntung karena faktor jaringan, juga faktor dan lain-lain, sehingga kurang berhasil. Setelah itu saya coba mengevaluasi diri. Akhirnya saya nemu kesimpulan bahwa caleg itu memang harus dipersiapkan lebih dini untuk mempersiapkan beberapa hal teknis. Nah, pada akhirnya tahun 2020 itu saya sudah niat serius, sudah bulat bahwa 2024 saya harus terpilih sebagai anggota DPR. Waktu itu saya nggak target, entah itu di kabupaten ataupun di provinsi ataupun di RI. Dan waktu itu juga saya belum punya dapil, mau dapil mana saya juga belum punya pandangan dapil di mana itu belum. Tiba-tiba terus di tahun 2022 partai kan sudah mulai
melakukan pemetaan caleg. Pemetaan caleg. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya dikasih kesempatan sama pimpinan partai untuk nyalek di dapil Jatim 10. Jatim 10 yang Mojokerto Jombang ini Jombang. ya. Pada awalnya saya nggak ragu sama sekali waktu itu, meskipun saya bukan asli Jombang Mojokerto ya. Iya. Aslinya mana Mas? Aslinya kalau kelahiran dari Lamongan. Lamongan. Kelahiran di Lamongan, terus pernah sekolah MTS sama Alia di Tuban. Itu ke Surabaya, kuliah di Yayan Sunan Ampel. Terus 10 tahun saya di Surabaya, setelah itu saya pindah ke Jakarta 10 tahun, kembali lagi ke Jawa Timur. Itu di Jakarta juga pendidikan Mas ya? Saya di partai ya. Oh, di partai langsung. Ya, kebetulan saya menjabat sebagai Bendahara Umum Banom PKB yang ke Mas Sabah itu. Akhirnya terus saya mengiyakan tawaran itu. Pada waktu itu saya terus mulai melakukan konsolidasi di tahun 2022 itu. Konsolidasi, menyapa seluruh jaringan teman-teman yang saya kenal di Jombang atau Mojokerto. Terus 2023 waktu DCT dikasih nomor 2. Kasih nomor 2. Ya kurang lebih saya kampanye itu 3 bulanan lah. 3 bulan. 3 bulan. Dari yang aktif kampanye itu mulai bulan November, Desember, Januari. Nah, Februari kan sudah pemilihan. Iya, 3 bulan itu fokus kampanye. Kebetulan waktu itu kan kita pakai konsultan politik ya. Jadi jalannya agak terukur, agak mudah karena canvassing atau pemetaan itu sudah dibantu sama konsultan. Iya, jadi sudah terbantu begitu ya Mas. Oke, ini kenapa harus komisi C Mas? Apakah memang sebelumnya sudah ada basic di maksudnya sudah ada misalnya dari keluarga memang menggeluti komisi C seperti itu? Enggak ya? Enggak, bukan dari keluarga sebenarnya politik. Gini, seluruh komisi di DPR itu bisa dipelajari dengan berjalan. Ya. Jadi bukan sesuatu yang susah, itu bukan, meskipun enggak sesuai basicnya. Barulah saya terpilih pertama itu memilih komisi D. Komisi D itu kan pembangunan. Ya. Ya, fokusnya pembangunan. Dia punya mitra kerja kayak PU, kayak Bapeda, termasuk kayak ESDM, Dishub. Nah, segala urusan Pemprov yang berhubungan dengan pembangunan itu masuk di komisi D. Nah, itu kan kita bisa belajar sambil jalan, itu bisa. Jadi menurut saya itu bukan kontraktor, saya juga bukan teknik sipil itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari semua komisi ya Mas ya? Iya, terus di Januari itu saya minta pindah di C. Yeah. Nah, C itu secara umum membahas soal keuangan, pendapatan. Jadi mulai ngelis, mulai menghitung dengan mitra-mitra yang OPD penghasil, kira-kira pendapatan Pemprov Jatim itu 2026 itu berapa? Terus dari mana aja pendapatannya gitu loh. Yeah. Pajak, untuk alokasi apa aja begitu ya Mas? Pajak, retribusi, termasuk jalan transfer dari pusat, itu aja. Sebenarnya malah lebih mudah di C, kalau menurut saya lebih mudah. Gitu. Memang mungkin dari hatinya Mas Salim ini sudah cocok di komisi C gitu ya? Iya, tinggal itu aja, pendapatan 2025 itu di angka 28 T. Dengan asumsi 18 itu pajak retribusi, terus sisanya itu dari transfer daerah. Nah, bagaimana nanti 2026 itu bisa meningkatkan dari 2028 tadi itu gitu loh. Lebih gampang, menurut saya lebih gampang. Lebih gampang komisi C ya. Oke. Mas, kita langsung ke pembahasan hari ini soal bantuan pangan untuk masyarakat Jawa Timur. Kita tahu ya bahwasanya gatal banget nih akhir-akhir ini
pemerintah pusat ini memberikan bantuan dengan program bermacam-macam untuk masyarakat. Tapi pada nyatanya ini masih ada konflik nih Mas. Kadang ada salah data, kemudian juga belum merata, bantuannya ini tidak tepat sasaran. Seperti itu masih banyak terjadi ya Mas ya. Cuman ya itu akhirnya menjadi tugas pemerintah bagaimana ini bisa merata di seluruh masyarakat. Tapi sebelum itu Mas, ini untuk di Jawa Timur ini program bantuan pangan apa sih yang sudah digelontorkan akhir-akhir ini Mas? Jadi gini, kalau saya melihat progres dari pemerintah pusat ya, karena itu nanti terhubung dengan Provinsi Jawa Timur. Jadi di bulan Juni-Juli itu pemerintah pusat memberikan bantuan kepada masyarakat dengan bentuk komoditasnya itu kan beras. Beras, oke. Nah itu dibagikan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 18 juta orang. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah, khususnya juga Jawa Timur. Namun saya belum bisa memetakan kira-kira Jawa Timur itu dari 18 itu dapat berapa itu kan. Nah akhirnya ini dievaluasi sama pemerintah. Nah akhirnya pemerintah kemarin itu mengkonfirmasi kepada masyarakat bahwa di bulan Oktober November itu menyediakan anggaran sekitar 6,5 triliun. 6,5 triliun untuk penyediaan bantuan pangan. Iya, 6,5 triliun itu untuk komoditasnya itu ada dua, ada beras, ada minyak. Yang sebelumnya beras saja. Beras saja ya. Nah itu nanti akan diberikan kepada masyarakat kurang lebih juga 18 juta berapa gitu. Nah itu berasnya itu 10 kilo satu bulannya. Satu bulan. Nah 10 kilo. Cuman sistem penyalurannya kan satu kali. Jadi kalau berasnya 10 kilo satu bulan berarti dia akan menerima 20 kilo. Nah sedangkan untuk minyak itu satu bulannya itu 2 liter. 2 liter. Berarti kalau 2 bulan berarti dia mendapatkan 4 liter. Nah yang menarik di sini kan benar gini. Kenapa yang Juni-Juli kok nggak ada minyaknya? Nah sedangkan Oktober-November kok ada minyaknya. Ternyata setelah dievaluasi itu salah satu faktor kemiskinan itu ada dalam segi kurangnya minyak. Itu ada penelitiannya pada bulan kalau nggak salah Februari. Nah akhirnya terus alokasi yang sekarang itu untuk komoditasnya itu ada beras dan juga minyak. Itu kalau nggak salah dari 6,5 itu 1,1 itu buat pembelian minyak terus sisanya itu buat sembako beras. Nah, di sini kan berarti saya melihat ada upaya yang serius oleh pemerintah dalam hal memperhatikan masyarakat yang hari ini kita anggap kurang mampu. Lah, maka dari itu seluruh provinsi harus bersinergi dengan pusat dalam rangka pembagian sembako tadi itu. Kalau tadi Mbak bilang ada data yang kurang cocok, memang selama ini kan data kemiskinan itu banyak yang punya. Kementerian Desa punya, Kementerian Keuangan juga punya. Lah ini kan lagi disentralkan. Iya, masing-masing ada datanya sendiri gitu. Nah ini kan lagi mau disentralkan kan. Sama Menko Kesra itu. Mau disentralkan jadi satu, bahwa datanya cuma satu nanti itu. Sinkron ya Mas ya? Sinkron, iya. Datanya cuma satu, jadi nggak pakai data yang lain-lain. Nah hari ini dalam proses perapian itu. Sehingga nanti tidak ada tumpang tindih soal data bahwa iki loh, ini kaya kok dapat dengan ini miskin kok nggak dapat bantuan. Nanti sudah bisa ternetralisir, tersinkron semuanya. Ya, memang itu masalahnya Mas akhir-akhir ini kalau kita bicara bantuan tunai ataupun non tunai berupa pangan itu di masyarakat masih sering mengeluhkan gitu loh Mas. Ini kalau misalnya Mas Salim ini berkunjung misalnya melakukan reses itu kadang juga ada yang mengeluhkan seperti itu nggak Mas?
Ada ya, banyak ya. Bukan hanya soal sembako, termasuk juga soal beasiswa. Itu Beasiswa juga. sering dapat laporan gitu saya di dapil itu. Beasiswa, terus ya sembako, pasti faktornya mereka melihat bahwa ini ada orang yang dianggap kurang mampu, tapi belum dapat. Yeah. Nah ini sudah mampu banget tapi masih dapat gitu loh. Nah sehingga ada indikasi kecurigaan kenapa kok begini gitu loh. Yeah. Kok indikasi cara bagi beasiswa atau cara bagi sembakonya gitu. Oke. Selain sinkronisasi data itu tadi kan masih menjadi permasalahan ya Mas ya. Untuk ketidakmerataan sasaran bantuan pangan itu sebetulnya permasalahan umumnya itu apa gitu loh selain data itu? Kalau menurut saya paling urgent data. Nah kalau data sudah dirapikan sudah bagus tapi kok masih belum merata pembagiannya itu berarti ada indikasi oknum-oknum yang memang sengaja melakukan itu gitu loh. Yeah. Dia sudah tahu bahwa ini 10 titik bantuan harus dikasihkan A, B, C, D, E. Tapi sama dia yang bertugas ngasihkan malah dikasihkan ke yang lain. Nah ini kan juga problem. Oke. Nah dari sini ini berarti diperlukan pengawasan atau monitoring dalam hal penyaluran bantuan. Nah ini kan juga penting. Mungkin ini yang menurut saya harus dilapisi sistem monitoring kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan. Oke, Mas ini kan bantuannya per 2 bulan ya? Iya, pemerintah ya. Berarti beberapa kali melakukan penyaluran bantuan sebelumnya itu apa sih Mas yang harus diperbaiki begitu untuk program yang ini nih, yang satu ini, yang setiap 2 bulan sekali ini? Sebenarnya itu sudah masuk dalam perbaikan. Yang awalnya komoditasnya cuma beras saja, sekarang ditambah beras sama minyak. Artinya kan sudah ada evaluasi. Mungkin nanti di bulan Desember bisa nanti nambah lagi selain beras sama minyak tadi nambah lagi gula atau nambah Indomie atau apa itu kan bisa kan itu atau mie itu. Tapi lebih terfokus kepada bahan pokok ya. Bahan pokok. Kalau untuk Komisi C ini kita tahu bahwasanya ngurusin anggaran ya Mas ya. Untuk dalam tahapan ini peran komisinya, Komisi C itu apa Mas? Terfokus pada apa? Selain dari mungkin legislasi ya, maksudnya regulasinya ya. Sebenarnya kalau perannya sebenarnya begini, menurut saya ya. Ya. Bisa ditiru oleh masing-masing pemerintah provinsi. Ketika pemerintah memberikan bantuan beras sama minyak, nah provinsi juga bisa membantu memberikan bantuan yang sama. Bantuan yang sama itu maksudnya sama-sama ngasih bantuan tapi bentuknya beda gak apa-apa gitu loh. Artinya ini gerakan pemerintah pusat yang bisa ditiru oleh masing-masing kabupaten ataupun provinsi. Jadi mengalokasikan anggaran yang sama-sama buat bantuan ke masyarakat. Oke, biar menyiasati ketidakmerataan juga ya Mas ya. Iya. Nah, soalnya kan datanya masih belum sinkron tadi ya sudah ditekankan. Karena tadi saya hitung 18 juta orang itu kan terbagi se Indonesia Raya. Artinya Jatim kan nggak semuanya dapat itu. Nah, data kemiskinan yang dimiliki oleh Pemprov Jatim yang belum tercover oleh pemerintah pusat, maka Pemprov Jatim bisa memberikan itu gitu loh. Biar nggak cuman masyarakat yang terdata di pemerintah pusat, tapi Provinsi Jatim itu juga bisa menambal begitu ya Mas Salim ya. Ini kan kita kalau untuk zaman sekarang itu kan kita harus menerapkan teknologi juga ya Mas. Ini ada nggak sih Mas peran dari teknologi untuk memastikan nih agar bantuan-bantuan tersebut tepat sasaran? Misalnya kayak ketersediaan website atau data-data yang sudah menggunakan teknologi begitu Mas? Kayaknya sudah ya kalau itu ya. Cuman kan masyarakat kita belum tentu semuanya itu bisa mengimbangi dengan ilmu teknologi itu ya, gitu loh. Artinya
saya yakin pemerintah sudah pakai data itu. Data itu terus disupervisi. Masalahnya lagi-lagi kan penerima. Apakah bisa memahami dalam konteks itu? Ya. Kan gak semuanya bisa memahami kan? Iya, elemen masyarakat sangat banyak ya Mas ya. Kalau untuk pengaduan Mas, ada nggak sih layanan pengaduan dari masyarakat? Mungkin kalau misalnya saya ya Mas ya, saya ini bisa nih berkesempatan untuk ngobrol sama Mas Salim. Tapi belum tentu nih di luar sana itu ada masyarakat yang mungkin yang mengadukan, tapi kepanjenengannya itu kan sangat sulit gitu loh. Kalau mereka ini bagaimana caranya agar aspirasi masyarakat terkait dengan bantuan pangan ini bisa sampai ke DPRD Provinsi Jatim, Mas? Aduannya itu sebenarnya bisa diadukan menurut saya ya, bisa diadukan mulai dari tingkat RT. RT itu lebih efektif. RT terus ke RW terus ke desa. Aduan itu. Cuman kan lagi-lagi kan soal data. Masalahnya yang mengadu ini namanya ada nggak di data angka atau data kemiskinan itu loh. Jangan-jangan dia melaporkan tapi datanya nggak ada. Nah ini kan susah. Kecuali datanya sudah ada di statistik soal kemiskinan, tapi dia nggak menerima bantuan itu. Nah itu bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Terus sekarang kan sudah gampang kan. Bisa langsung DM ke kementerian terkait juga bisa. Sekarang pengaduan kan banyak sekarang via aplikasi itu kan banyak. Media sosial ya Mas ya. Iya. Tapi kalau misalnya mungkin masyarakat atau dia langsung tiba-tiba terus nge-share di sosmed saya tidak viral gitu. Nah itu kan bisa juga. Karena sih kalau hal itu bukan hal yang sulit. Untuk sekarang. Ya, mungkin kalau misalnya masyarakat yang mungkin agak kurang terbuka dengan teknologi, mungkin bisa langsung menyampaikan di RT RW untuk mencocokkan data ini tadi ya Mas Salim ya. Oke, Mas, monggo diunjuk. Ini sudah disiapkan untuk jenengan. Siap. Kopinya, kalau jenengan kopi pekat, kalau saya kopi bening. Mas Salim ini asli dari Lamongan. Lahirnya Lamongan. Lahirnya Lamongan. Yeah. Sekarang tinggal di Surabaya. Tinggal di Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, dekat ya Mas ya. Ya. Kalau untuk Lamongan itu, misalnya saya bisa berkunjung ke sana ya Mas ya. Itu kira-kira Mas Salim itu mau merekomendasikan tempat mana Mas? Yang apa dulu? Yang wisata. Kalau saya kan taunya WBL. WBL itu. Itu aja. WBL itu kan dekat dari rumah orang tua saya. Oh gitu, dekat sana. 5 menit dari situ. Oke. Kabarnya WBL juga nggak begitu seramai dulu ya Mas ya sekarang? Kayaknya ya memang nggak seramai dulu. Nggak seramai dulu. Kalau sekarang mungkin ya hari-hari libur itu baru agak rame. Agak rame. Ini sering pulang ke sana nggak Mas? Sering. Dulu waktu kecil saya banyak di situ. Sering pulang ya? Di WPL itu. Dulu masih kayak paling godok itu dulu. Oh iya, WPL ya. Tiap Jumat pagi saya ke sana. Dekat, nggak sampai 5 menit dari situ. Nggak sampai 5 menit. Oke. Ini kan kalau biasanya orang kalau sudah keluar dari kampung halaman gitu kan lupa pulang gitu kan ya. Seperti teman-teman di sini, betul tidak? Mereka harus produksi. Saya ini memang dari kecil sudah merantau. Sudah merantau. Dari setelah lulus SMI itu saya sudah keluar rumah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi menikmati di desa Pacikiran waktu itu ya cuman mulai lahir sampai lulus kelas 6 MI. MI itu jenengan sudah out dari Lamongan? Setelah MI itu baru saya keluar dari Lamongan. Sampai sekarang. Sayang sekali ya, di sana pasti banyak masa-masa histori waktu Mas Salim kecil gitu. Orang tua masih di sana ya Mas ya? Masih. Oke Mas, ini kita balik lagi ke bantuan pangan itu tadi ya. Ini bagaimana sih Mas? Ada nggak Mas yang dikolaborasikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan program bantuan yang setiap 2 bulan sekali ini Mas? Sebenarnya itu secara tidak langsung. Jadi
DPRD Jatim ini termasuk salah satu pejabat daerah. Artinya mereka juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat gitu. Jadi di mana pemerintah pusat mempunyai visi misi soal program apapun itu, maka kita harus membantu mensukseskan program tersebut. Kalau dalam hal ini soal pangan, ya kita nanti akan coba monitor lebih serius kira-kira bantuan pangannya nanti kira-kira sudah terdistribusi dengan baik atau belum. Nah, nanti kita cek. Kalau saya mungkin bisa bantu cek di dapil saya, Mojokerto Lamongan, Mojokerto Jombang. Nanti bisa kita cek melalui pemerintah daerahnya, kira-kira dalam hal penyerapan atau pembagian sembakonya itu bagaimana? Apakah sudah terdistribusi dengan baik atau belum? Ya. Ketika memang ada ketidakmerataan bantuan ya Mas ya, ini apa sih Mas yang kemudian berdampak pada masyarakat? Dampaknya kasihan karena yang seharusnya masyarakat yang seharusnya menerima, coba bayangkan kalau kita menerima sembako tadi yang saya jelaskan tadi, 1 bulannya itu 10 kilo, kalau 2 bulan berarti 20 kilo. Itu kan lumayan banyak untuk masyarakat yang untuk masyarakat kan bisa buat makan untuk berhari-hari, termasuk minyak goreng tadi itu. Nah, di sini kalau orang yang awalnya harus menerima tiba-tiba terus gak menerima karena faktor disabotase atau ada ketidakadilan yang merata, akan kasihan itu. Nah, di sini diperlukan masing-masing stakeholder itu, baik pemerintah daerah, termasuk nanti via RT, via kecamatan, itu harus benar-benar jeli, benar-benar jeli dan transparan ketika waktu pembagian sembako tadi itu. Ya, kalau bulan Oktober sama November ya Mas ya, ini kan beras sama minyak. Ini sudah ada rapat khusus nggak sih Mas? Misalnya perencanaan di bulan Desember Januari itu kira-kira apakah akan bertambah komoditi ataukah masih menganalisis di bulan Oktober November ini Mas? Kayaknya masih menganalisis. Masih menganalisis ya. Sehingga targetnya nanti masih belum tahu di Desember sama Januari. Ya, nanti dievaluasi, nanti muncul evaluasi. Kira-kira dengan program Oktober November itu kira-kira kelemahannya di mana? Kalau dianggap itu sudah bagus, sudah cukup representatif ya tinggal itu aja diteruskan. Tapi ketika ada yang kurang dan anggaran APBN-nya masih cukup, kemungkinan bisa ditambah lagi. Kan itu juga menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oke. Mas Salim, ini kita sudah di sesi yang paling mepet. Ini mungkin Mas Salim ada sesuatu yang disampaikan, terutama begini ya Mas ya. Ya, mau kita tidak memahami begitu ya, itu memang di lingkungan saya pun itu masih juga banyak yang kurang mendapatkan perhatian khusus. Meskipun kalau kita lihat secara physically itu memang kondisi rumah yang sangat kurang begitu, kemudian juga kondisi yang rentah, lansia begitu sendiri dan tidak mendapatkan bantuan itu masih banyak Mas gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Mas Salim untuk masyarakat yang menyaksikan ABTVin Podcast, mungkin bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan keadilan itu Mas. Monggo. Ya, kalau menurut saya satu soal kesiapan data penerima. Oke, apa yang harus disiapkan gitu Mas? Datanya. Nah, setelah data itu sudah dianggap final, maka nanti petugas atau stakeholder yang membantu dalam hal penyaluran sembako itu harus benar-benar jujur, harus benar-benar fair. Artinya
harus dibagikan sesuai dengan data yang ada. Jangan sampai data sudah disiapkan oleh pemerintah pusat malah mereka buat data sendiri. Ya. Nah ini kan jadi problem. Betul. Nah akhirnya di sini ada sabotase yang orang harusnya menerima jadi nggak menerima. Nah di sini pengawasannya harus benar-benar lebih berketat supaya nanti pihak-pihak yang merasa membantu menyalurkan mereka juga lebih hati-hati dan tidak ada penyelewengan soal pembagian sembako tadi itu. Oke, ketika ditemukan nih ada oknum yang harus dikasih punishment. Punishment ya. Ya untuk saat ini? Kalau saat ini saya belum tahu ya kalau saat ini ya, tapi kayaknya juga ada punishment. Pemerintah pasti akan selalu mengevaluasi itu lah. Pasti saya kira pasti mengevaluasi itu. Nah, dikasih punishment terus ini menjadi bukan ancaman ya, pelajaran bagi teman-teman yang tadi terlibat dalam hal penyaluran supaya lebih hati-hati. Lebih hati-hati dan sembako ini bisa terdistribusi dengan baik sehingga program pemerintah ini juga berjalan dengan lancar. Dengan lancar, baik. Mas, luar biasa sekali hari ini obrolannya dengan Mas Halim. Mas, kalau misalnya ya Mas, ini mungkin di luar konteks ya, saya ingin bercerita bahwasanya tidak hanya soal kebutuhan pangan saja sebetulnya, karena ini kebetulan dengan Komisi C mungkin saya juga bisa menyampaikan unek-unek saya begitu, bahwasanya ada beberapa kejanggalan juga soal beasiswa juga Mas. Ya, jadi yang harusnya tepat sasaran seperti misalnya anak yang berprestasi, kemudian juga kurang mampu, yang harusnya mendapatkan beasiswa, ini justru tidak mendapatkan beasiswa. Jadi yang mendapatkan beasiswa ini yang terlihat lebih mampu begitu loh Mas, dari segi perekonomian keluarga, kemudian juga rumahnya juga gedong gitu misalnya. Ini masih menjadi misteri Mas, apakah ini ada ketidakcocokan data. Kan ya, bukan maksudnya yang kan itu ada proses evaluasi ya Mas ya, mendatangi rumah dan sebagainya. Itu sebetulnya kenapa sih Mas kok akhirnya itu lolos gitu loh? Kenapa itu akhirnya lolos? Sebenarnya kalau beasiswa itu banyak macam-macamnya ya. Banyak banget beasiswa itu, banyak banget. Di tingkat SD, di tingkat SMP, SMA ataupun di tingkat perkuliahan. Nah, pemerintah itu sebenarnya hari ini lebih banyak lagi mengalokasikan untuk beasiswa. Nah, cara perekrutannya itu beda-beda memang. Jadi ada model beasiswa yang kayak BIP, ada yang model kayak KIP. Lah kalau itu bisa lewat aspirasinya teman-teman DPR RI. Oh gitu. Iya, jadi misal DPR RI terus dia menerima usulan dari masyarakat di dapilnya bahwa ini ada sekolahan ini banyak orang-orang yang masih kurang mampu. Akhirnya terus sama pihak sekolah terus di list, datanya dikasihkan ke DPR RI. Oh berarti ini ranahnya pusat ya? Iya, macam-macam. Sebenarnya itu juga ada, provinsi juga ada. Provinsi juga ada. Iya, DTSN atau apa datanya itu, macam-macam. Makanya saya bilang bentuk beasiswanya itu banyak. Nah, kalau model yang RI itu kan berarti kita juga tidak bisa melihat bahwa ini kategori miskin atau tidak, kan kita nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba kalau dia dapat, lah mungkin kalau yang di DTSN atau apa itu lebih tersentral, itu lebih memang fokus pada orang-orang yang kurang mampu. Ya, kita harapkan semua ada keadilan ya Mas, maupun itu ada bantuan pangan, bantuan pendidikan, bantuan semuanya. Sebenarnya kalau ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian soal itu, sebenarnya teman-teman DPR itu bisa terbuka. Misal teman-teman pengen audiensi menjelaskan bahwa ini kok
nggak dapat beasiswa gini-gini kan, itu sebenarnya bisa diaudiensikan. Ada teman-teman DPR bisa menyampaikan ke pihak eksekutif. Nah disinilah peran DPR itu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan pemerintah. Ya, luar biasa Mas Salim. Saya harapkan adanya Mas Salim juga sebagai jembatan itu ya Mas ya. Apalagi saya nih, ini sedikit curhat sebetulnya. Sedikit curhat sebetulnya soal beasiswa pendidikan. Mas Salim, terima kasih atas waktunya. Sudah hadir di ABTVN Podcast. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Mas ya, inovasi-inovasinya Komisi C untuk program ke depan. Ya baiklah, itu tadi obrolan kita bersama dengan Mas Salim Azhar. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, membahas tentang strategi DPRD Jatim mendorong bantuan pangan tepat sasaran. Saya Eva Danika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.